Eh, Teman-teman, Kang Hadi Conscience, ini lagi-lagi saya bersama orang yang super sibuk ya di Lampung, di mana beliau ini adalah Ketua ID Lampung juga jabatannya yang tidak kalah sangat pentingnya, yaitu di sebuah pendidikan Universitas Lampung ya, Unila. Ini adalah Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes. Selamat malam, Prof. Malam, Ya, Dr. Hadi. amin. Ini dari pikir habis liburan takutnya lelah. Ya, kita santai saja ngobrol. Ya, Ya, Kang Hadi. Ya. kalau saya memanggil beliau tetap dengan sebutan Kang Asep ya, artinya kita pernah beberapa tahun yang lalu jadi pengurus bahkan aktif di PBID ya, juga Dr. Asep ini. Nah, Kang Asep sehat ya kita semua, mudah-mudahan ya. Ini kita ngeri-ngeri sedap nih, ada gosip-gosip ketiga, tapi kita harusnya mengantisipasi lah ke depannya bagaimana ya. Kita udah melalui kedua di Juli, kita sama-sama tahu lah. Bahkan saya sempat berkomunikasi dengan Kang Asep ini, masalah COVID, dan ada beberapa kolega yang ada di Banten juga, dan saya juga ada kolega yang ada dari Banten yang di Lampung juga ya, mungkin kita saling membantu pada itulah kesejawatan kita di Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia ya. Kang Asep ini di usia 71 tahun Ikatan Dokter Indonesia ya. Kalau mungkin perjuangan dokter yang dimulai dari Dokter Jawa itu jauh pada zaman penjajahan Belanda, dan mungkin kita sama-sama melihat dan membaca, mendengar pastinya bahwa perjuangan kemerdekaan ini juga dimulai dari seorang yang berprofesi sebagai dokter. Cuman memang waktu itu Ikatan Dokter Indonesianya belum terbentuk ya. Ada nama-nama yang dari Belanda, tapi akhirnya pada 71 tahun lalu kita resmi berdiri Ikatan Dokter Indonesia yang markasnya itu di Samratulangi 29 ya, di Menteng. Nah, Kang Asep, di Lampung ini berapa cabang ya? Kang Asep kan ini, Dokter Asep ini kan sebagai ketua ID wilayah Lampung yang mensinkronkan ketua ID cabang kota atau kabupaten, itu berapa di sana jumlahnya, Prof. Asep? Yang baru kita, terima kasih Dr. Hadi. Ya. Yang baru terbentuk adalah Pesisir Barat. Pesisir Barat. Totalnya itu lahir di zaman saya. Jadi saya meninggalkan legacy di Pesisir Barat untuk cabang terbaru. Totalnya ada 15 semuanya. 15, oh cukup besar 15. Juga ya. Ada 2 kota. 2 kota ya, sisanya kabupaten ya. Ya, cukup luas juga ya wilayah Lampung ya. Nah, ketika kita setiap tahun merayakan HUT ID, tema kali ini kita tahun kedua nih, Kang Asep nih, di era COVID ya. Berbeda nggak yang dulu-dulu ya? Apa perbedaannya? Tentu bagaimana pesan semangatnya untuk para dokter nih? Gimana nih, Kang Asep? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Jadi ini tahun kedua ya COVID-19 ini. Dan tentunya semua perjalanannya sudah kita lalui bersama, dan mungkin kurang lebih juga sama, kita juga turut berduka cita terhadap 734 dokter mungkin yang sudah meninggal. Masuk diantaranya sahabat saya yang terdekat adalah Profesor Dr. Muhartono, SPPA,
Itu patologi saya anatomi ya. sangat kehilangan sekali. Ya. Dan di Unila itu ada total 32 yang meninggal, termasuk Ya. 4 guru besar. Gitu. Iya. Ya. Jadi saya selaku ketua ID dan juga sebetulnya sekaligus juga merangkap jadi ketua Satgas COVID-19 di Unila yang diperintahkan oleh Rektor, ini membawa tugas yang sangat berat, tapi itu sesuatu ada yang bisa disinergikan. Dan akhirnya alhamdulillah, jadi Juli Agustus sudah kita lalui ya di 2021 ini, itu merupakan peak-nya dan luar biasa. Saya melihat sekarang bagaimana kita ke depan. Pertama, tentunya kita harus bersemangat. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus bisa berjuang memberikan hal-hal yang terbaik. Ya. Jadi mungkin yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan teman-teman sejawat ya di dalam memproteksi diri terhadap COVID ini. Yang kedua, bagaimana kita memperhatikan juga kesejahteraan teman sejawat. Yang ketiga, khususnya di Lampung, ini vaksinnya pada awal-awal atau pertengahan September itu terendah ya, kedua terendah setelah Papua kalau nggak salah. Cakupannya ya? Iya, cakupan vaksinasinya. Apa penyebabnya? Penyebabnya kompleks, dan inilah peran ID ya. Jadi peran ID, dan saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, lalu juga dengan Gubernur, lalu juga dengan Polda, dan alhamdulillah sekarang sampai hari ini termasuk kami mengirim putusan relawan ya, relawan untuk didistribusikan di 6 kabupaten kota dan hal-hal yang urgent dan bergabung dengan Polda. Itu diapresiasi oleh Polda, dan sampai saat ini kita masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2021. Bersama untuk TNI mengejar, ya? Bersama TNI. TNI. Ya, jadi itu yang kami kerjakan sekarang. Tentunya ini juga pekerjaan dan koordinasi yang maksud saya meningkat gitu. Dan kami juga, karena saya juga selaku ketua ID juga, alhamdulillah di Unila cakupannya sudah lebih dari 65%. Wah, cukup luar biasa ya. Karena kami totalnya ada sekitar 46.000 mungkin ya, Sivitas Akademika Unila seperti itu. Dan ini merupakan menurut saya rangkaian yang dalam rangka memperingati HBDI. Dan mungkin beberapa hari ke depan kami juga akan mengadakan kegiatan HBDI yang nanti mungkin dipusatkan di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap mendukung herd immunity melalui vaksinasi ini ya, Prof. Ya. Nah itu. Nah ini kendala yang tadi agak rendah ini mungkin ini udah bisa diatasin. Kira-kira penyebabnya apakah karena memang tenaganya yang kurang? Apa karena distribusi vaksinnya yang kurang, atau memang masyarakatnya ini, Prof? Ini izin aja, bertanya aja, menggelitik gitu. Biasanya 3 itu penyebabnya. Silakan, Prof. Pertama, mungkin kita juga mengkritisi kebijakan Kementerian Kesehatan ya, yang memprioritaskan Jawa. Oh, iya. Wah, itu politik ya, saya agak sedikit. Itu di luar Jawa kan kalau nggak salah berapa 50% ya. Jadi 50%. Di prioritas Jawa, ya. Terus di luar Jawa di 50%. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya lihat itu memang harus ini yang jadi agak tanda tanya ini. Kenapa sekarang yang di depan ini TNI, Polri gitu? Wah, ya, ini yang saya juga agak mengkritik. Harusnya sebetulnya
vaksin itu kan didistribusikan ke dinas ya, Ya, gitu. dinas Tapi baru bisa ke diambil, rumah sakit ya, ya, bisa ke ya, sentra-sentra yang diketahui oleh kita ya, Prof betul, ya. Takutnya nanti cold chain-nya malah agak bermasalah ya, Prof. betul, betul. Nah ini tapi yang jadi leading sector, saya lihat sampai hari ini pun yang bergerak itu justru TNI Polri gitu. Nah ini yang Oh iya termasuk iya iya BIN iya gitu. iya Nah ini iya. yang saya tetap berusaha untuk berkoordinasi dengan TNI Dinas Polri ya. Punpam ya, Mm-mm. dengan TNI Polri dan Dinas. Tapi Mm-mm. yang agresif sekali justru TNI Polri ini, Iya iya yang iya iya. mungkin karena komando mungkin ya. Iya. Jadi seperti itu. Terbukti pada waktu itu ya, Prof, pada waktu puncaknya itu kebijakan untuk isolasi mandiri juga kita agak kedodoran ya pada waktu Betul, itu ya. betul. Hmm. Apalagi di kami karena saya di lingkungan ya di Unila itu mahasiswa tuh banyak yang tidak terima. Akhirnya kita membuat satu aplikasi telemedicine untuk memonitor Hmm. semua sivitas dan teman-teman ID semua juga gitu, Ya. monitor Hmm. itu. Minimum meminimalisir ya kontak, dan kalaupun itu APD-nya juga yang harus betul-betul diperhatikan ya, Betul, betul. Prof ya. Nah ini yang memang tugas daripada rumah besar ID yang memang ada di berbagai daerah ya, termasuk ketua ID wilayah dan ketua cabang ya, Prof. Nah itu pada semangatnya kita merapatkan barisan ya, Betul. gitu. Ketika kita terserang oleh musuh yang tidak nyata, nyata musuhnya itu ada di dalam saudara kita sendiri, ketidakpatuhan masyarakat atau kita yang abai juga ya. Nah ini yang jadi masalah ya, Prof. Betul. Nah kalau kalau pada waktu benar-benar puncaknya di rumah sakit di Selampung itu, RSUD ada berapa ya, sama RS swasta di sana? Di Lampung itu rumah sakit provinsi rujukannya satu ya, Satu ya, yang terbesar. RSUAM. Mm-mm. Lalu ada juga RSUD kota. Mm-mm. Lalu swasta itu yang besar itu ada satu Bumi Waras ya, terus Mm-mm. Bintang Amin, Mm-mm. eh, Mutiara Putri, ya mungkin sekitar 4 mungkin. Tapi Sekitar tiap 4. kabupaten udah ada ya, Prof? Atau ada yang belum ada? Ada, jadi di tiap kabupaten juga ada, swasta juga ada. Ada ya. Ada, RSUD juga ada. Nah, Tapi ya kita tahu ya bahwa kapasitas yang apa ya nggak penuh nampung ya, Prof, pada dan waktu nampung. itu. Jadi sampai saya sedih ngelihatnya ya, ada beberapa teman sejawat juga akhirnya Aduh, iya iya. meninggal, termasuk Dokter Aswedi. Iya, Dokter Aswedi. betul. Di sini jujur aja banyak yang ya, saya tuh ketika puncaknya itu hampir sebulanan, rasanya itu handphone saya mau matiin nggak tega, banyak aja. Bahkan saudara saya sendiri itu banyak yang kena juga, aduh bingung juga. Saya pikir ini yang bisa mendapat tempat rumah sakit tergantung amalan solehnya ini pada waktu itu ya. Mohon maaf, Betul. mungkin omongan saya agak sedikit ngawur ya, tapi Enggak, itu ya fakta. Fakta. itu ada orang yang biasa-biasa saja dapat karena rezekinya. Saya menolong orang, ya buat apa kalau memang itu ya saya masukin gitu loh. Minta mohon ke para direktur ya, itulah kadangkala Prof ini kita sebagai orang yang harus mempunyai networking yang luas sekali. Betul. Baik ke direktur rumah sakit, kita harus ya memperkenalkan diri, pasti nanti ada buahnya ya. Prof, minimum kita punya nomor teleponnya ya. Dia bisa mempengaruhi anak buahnya, tolong dong terima. Sampai saya juga ada rumah sakit kecil swasta, waduh itu direktur sayanya, dok angkat tangan, saya 50% pasukan saya sudah isolasi mandiri. Saya sampai nggak bisa apa-apa, malah saya akhirnya kenapa?
setelah dia sadar bahwa situasi memang tidak memungkinkan, sampai teman-teman juga yang di luar kedokteran itu sampai marah ke saya. Kenapa dia ditolongin kita enggak? Padahal bukan itu maksudnya. Dia memang pas lagi kebetulan ada rezekinya bagus. Ini banyak yang meninggal di rumah ini, Prof. Jujur aja, karena kita para dokter juga bagaimana yang mau nyampe ke rumah ya. Saya rasa kita dokter-dokter standby di rumah sakit semua. Bahkan di klinik pun ada beberapa klinik ini udah tutup kemarin, lockdown dua minggu malah. Nah itu ada persoalan juga dengan BPJS-nya ya. Padahal memang kita tahu klinik itu juga dibutuhkan ya. Ya tapi kita alhamdulillah kita bisa melalui peak yang kedua ya. Mudah-mudahan peak ketiga ini kita lebih siap ya, Prof. Nah nggak tahu juga nih. Apa harapan dari Prof. Asep sendiri untuk khususnya lah untuk Lampung? Bagi teman-teman ya dalam mengantisipasi, tapi kita bicara ini bukan menyiar kabarkan bahwa itu pasti akan terjadi, tapi saya rasa untuk antisipasi itu sangat penting. Ini kelihatannya tadi saya aja jalan-jalan ini udah orang agak bebas ini, Prof. Iya, ini Maulid Nabi digeser ya di Lebok, sami aja gitu loh. Saya sampai nggak berani, saya sampai buru-buru pulang ketika orang begitu banyak, karena saya trauma sekali. Walaupun jujur masker itu tidak pernah lepas ya, tapi saya juga mencari spot-spot yang memang tidak ber-AC. Saya paling takut juga. Rapat juga yang ber-AC saya tidak pergiin. Kalau di luar oke lah, masih ada udara ya. Tapi itu juga belum tentu jaminan. Nah menurut Prof. Asep sendiri ini bagaimana nih kita untuk teman-teman antisipasinya? Ya. Silakan. Jadi diantaranya yang kita antisipasi ini hasil koordinasi kami sebelumnya adalah bahwa sesuai dengan tingkatannya, jadi wilayah dengan cabang, jadi kita berkoordinasi dengan rumah sakit. Jadi kita meminta prioritas dan tempat untuk nakes, gitu ya. Nakes ya. Lebih khusus untuk dokter. Ya. Dan itu memang harus disiapkan, Dok. Karena bagaimana kita nanti akan menolong kalau sebenarnya dokter atau nakes sendiri dia tidak bisa mendapatkan tempat kan gitu. Betul. Akhirnya kalau misalnya meninggal pasti berkurang kan kemampuan. Betul, iya. Untuk pelayanannya. Karena menciptakan seorang dokter juga nggak gampang ya, Prof. Nggak gampang, lama dan mahal. Mahal, begitu ya. Silakan, Prof. Ya, terus yang kedua, kita juga sudah koordinasi, kebetulan di tingkat provinsi kan ada IAI ya, jadi IAI ya. IAI ya, apoteker ya. Iya, apoteker. Apoteker, dan kami juga sudah berkoordinasi bagaimana untuk mempersiapkan, memprioritaskan juga memberikan jalur khusus untuk teman-teman sejawat. Mendapatkan obat ya. Iya, untuk mengakses aksesibilitasnya. Iya, iya. Karena memang ya itu kan salah satu juga yang jadi masalah gitu. Iya, itu kalau barangnya sudah mahal juga kalau ada, mungkin kita bukannya membiarkan itu, menghimbau juga penting, ketersediaan itu. Masalahnya udah mahal nggak ada lagi. Itu yang aduh saya. Kadang-kala begini, Prof. Kalau menurut saya ya, saya juga mantan penyintas. Sama. Setelah saya menguburkan ayahanda mertua saya, pulang saya malah bawa COVID ya. Di sininya karena memang tamu banyak ya. Ya saya nggak bisa cegah juga orang datang melayat ya. Tapi jauh berkurang. Malah karangan bunganya lebih banyak ya. Tapi ya bisa saja terkena pada waktu itu. Padahal saya sudah swab, sudah ini, pas pulangnya ada ketemu seseorang yang kita nggak tahu OTG, akhirnya saya terkena ya. Nah, Prof, ini mungkin yang paling penting sekarang ini data daripada kesehatan para nakes, terutama wabil khusus itu
dokter, kadangkala dokter itu abai sendiri loh badannya. Banyak ini Kang Asep pasti kenal lah ya. Kalau nggak salah apa hadir nggak waktu doa meninggalnya salah satu ketua IDI di Banten, di Tangsel. Nah, Dokter Imbar, ya mohon maaf, keluarganya menceritakan dia serasa tidak apa-apa. Wah, kalau dia sih kalau udah kerja bingung saya. Malah saya sendiri kadang-kala suka ngomelin dia ya. Karena dia ada komorbid juga ya. Tapi memang ketika dia keliling itu mungkin udah kelelahan, dia masih banyak persoalan, dia juga harus kejar target untuk A, B, C, D waktu itu. Ya Tuhan berkehendak lain ya kita hanya mendoakan ya Prof. Tapi ini antisipasinya jangan lengah ini ke depan ini Prof. Bagaimana nih? Nah itu jadi kami juga Dr. Hadi, ya. Jadi sudah diskusi, jadi kita memang sepakat kita juga harus membatasi ini jam kerja. Nah, jam kerja kalau dokter mungkin jam layanan atau bagaimana? Jam layanan. Termasuk ya. Jam layanan untuk membatasi supaya kita tidak terlalu lelah. Begitu kita lelah, ya imun turun, itu resikonya bisa terkena. Nah, tapi itu kan teori ya dok ya. Jadi ya ini juga koordinasi dengan rumah sakit tentunya. Direkturnya ini ya. Mereka kan ngitung, gini lah kalau ekonomis. Alasannya, ya. Tapi ini sudah kami berikan masukan ya di asosiasi rumah sakit. Iya, di Persi, Arsi ya. Bahkan di FKTP ya. Harus ada. Gitu. Nah, sudah koordinasi. Namun di lapangan saya nggak tahu. Ya harusnya memang mereka mematuhi. Karena dari PB juga udah ada ya himbauan itu ya. Betul. Nah, Nah, tinggal kita bukan lembaga yang menghukum. Kita bukan lembaga, organisasi yang bisa menghukum tentang kebijakan-kebijakan itu, kecuali kita memberikan sanksi etik, itu pun oleh kemahkamahan sidang etik ya. Betul. Tetapi kalau karena tidak mematuhi karena sesuatu hal, hal-hal yang jam kerja, kemungkinan juga kita akan menemui banyak kesulitan ya, Prof. Asep ya. Nah ini juga memang, tapi nggak ada salahnya lah kita sebagai ketua IDI, sebagai ketua cabang, sebagai pengurus IDI, di Hari Ikatan Dokter Indonesia ini kita harus jauh lebih aktif nih, menghimbau anggota kita ini, Prof. Asep nih, jangan diam aja nih kita nih gitu ya kan. Iya. Nah ini salah satu, saya juga ada sering ini bikin konten-konten yang boleh dibilang untuk edukasi masyarakat ya. Ini kiranya mungkin karena ini kan channel YouTube ini bisa didengar kalau dokter yang ngomong, alhamdulillah lah saya rasa masih mendapat kepercayaan asal kita benar berdasarkan evidence ya toh. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak memegahkan diri, mungkin itu ya Prof. Nah ini mungkin dengan hasil kita podcast gini nanti Prof. Asep bisa menghimbau teman-teman membuat konten kreatif, misalnya penerangan masyarakat, karena konten kreatif itu banyak. Cuman mungkin kalau orang yang lain yang ngomong itu dianggap sepintas. Tapi mungkin kalau dengan kepastiannya langsung diberikan channel YouTube-nya, dia bisa tonton terus ya, Kang Asep ya. Nambah subscriber juga ini Kang Asep. Tapi tujuannya adalah edukasi ya, Kang Asep ya. Nah, Kang Asep ini mungkin di usia Ikatan Dokter Indonesia ke 71 tahun ini, ya kan? Tugas daripada Ikatan Dokter Indonesia yang satu-satunya disebut di undang-undang, di sebuah undang-undang, dan ini jangan sampai ada tandingan-tandingan IDI perjuangan, ya toh? Nah ini gimana nih himbauan Prof. Asep nih sebagai pengurus IDI yang saya tahu ini udah periode kedua ya.
Kedua dulu juga cabang ya pernah mungkin ya, dan pengurus yang lainnya udah malang melintang lah ya. Kalau saya sih baru jadi pengurus itu pun karena ditemukan oleh seseorang ya, karena profesi Kang Asep juga paham benar di bidang hukum kesehatan. Nah ini juga teman-teman harus dihimbau juga. Nah kira-kira gimana nih Kang Asep untuk membangkitkan semangat teman-teman di bawah maupun teman di sejawat sejajar maupun yang di atas. Gimana nih hari kebangkitan terus Ikatan Dokter Indonesia, pesannya ini? Pesan saya pertama gini, Kang. Jadi kalau dari usia itu kan usia 70 tuh udah mateng ya. Mateng ya. Bukan ABG lagi. Jadi artinya udah santen ini ya sebetulnya. Santen. Jadi dengan usianya yang sudah cukup berumur, artinya IDI tetap sebagaimana disampaikan ya di dalam himne IDI, terus di dalam Sumpah Dokter, di dalam undang-undang, di Tamar, bahwa ya organisasi pemerintah, organisasi profesi dokter satu-satunya ya IDI. Ya. Yang berikutnya karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka IDI ini juga harus bisa memayungi gitu dari perkembangan ini. Dan tentunya melalui mekanisme ADART ya. ADART yang itu memang harus dijalankan. Contoh misalnya sekarang ini saya lagi diajak-ajak untuk Perda Huki, Dok. Perda Huki. Saya pikir ya betul juga ya, karena dengan berkembangnya zaman malah mungkin bisa saja nanti suatu saat kita sama ada seperti hukum militer ya, seperti ya ada khusus itu betul. Seperti itu. Iya betul. Nah jadi artinya memang IDI harus bisa mewadahi dinamika ini agar IDI semakin besar dan semakin kuat kan. Iya betul. Gitu. Karena mau tidak mau ke depan ini ada terjadi pergeseran ya. Dari terapi kita konvensional dengan obat kimia mungkin bisa beralih ke stem cell gitu. Terus dengan artificial intelligence seperti itu, telemedicine kan seperti itu. Jadi pasti bergeser. 4.0-nya mungkin 5.0 gitu ke depan. Kita harus bisa antisipasi. Jadi artinya, tapi tetap rumah IDI, rumah besarnya satu. Itu harga mati kalau menurut saya. Dengan dinamika ada yang menjadi perjuangan gini, saya pikir janganlah ya. Bagaimana ketum nanti yang bisa menyatukan ini terus rumahnya di sini gitu, rumahnya di sini gitu. Iya betul. Ini rongrongan internal juga banyak loh, Prof ya. Ini eksternal juga nggak kurang-kurang juga ya. Karena yang organisasi lain itu udah pecah ya, hukum aja udah banyak kiblatnya. Betul. Kita jangan. Saya nggak setuju. Iya. Prof, kalau ini pesannya, kalau orang yang mendalami hukum, dokter ya khususnya, pesannya gimana nih? Takutnya ini lupa dia sebagai advokat, tapi saya tidak mengatakan menyindir atau apa. Kira-kira pesannya bagaimana? Kan banyaklah yang sudah mendalami baik di tingkat magister, di tingkat S1 maupun di tingkat advokat ya. Itu bagaimana? Bahkan di S3 udah banyak ya dokter yang di Fakultas Hukum ya. Kira-kira bagaimana, Prof? Kalau saya begini, jadi karena dia berangkat dari dokter, ya jadi sumpah dokternya itu yang harus pegang utama ya. Betul. Jadi ketika dia sebagai lawyer, gitu, maka lawyer itu bukan yang utama. Gitu. Ketika berhadapan dengan
lawannya itu dokter. Kalau menurut saya kan ada ya di lawyer Ya, itu. antar dokter berantem Nah, bisa itu juga dia ya. harus bisa memposisikan diri di mana kan. Ya minimum dia independen lah ya, istilahnya Ya, menghormati kesejawatan profesional ya, Pak betul. Asep. Betul. Gitu. Ya, Supaya sumpah dokternya tetap dijunjung luhur. ya, kita tidak melarang ya, Prof. Tidak Melarang itu. melarang untuk menjadi advokat atau apa, silakan saja ya. Tapi jangan Kalau seperti yang membabi buta untuk itu membela saya nggak apapun. setuju. Itu saya nggak setuju. Nah, kalau antar konflik dokter, lebih baik kita posisinya serahkan ke yang umum ya. Mungkin Betul. nanti organisasi juga yang akan membina. Nah, ini yang harusnya ini ada satu pembinaan, mungkin saya nggak tahu di Perdahuki atau MHKI itu sama-sama harus dijaga ya, karena kita beda. Harus beda gitu loh, profesionalisme kita ini beda sekali ini. Betul. Syaratnya itu berat sekali ketika seseorang itu disebut profesionalisme dokter ya, itu beda sekali itu. Karena kita sama-sama tahu lah ya, Prof. Iya ya. Jadi jangan mencegah mempelajari profesi hukum, tetapi ingat-ingat bahwa kita ada saudara kita, profesionalisme kita harus, betul, independensi kita harus dijaga juga ya, Prof. Betul, saya setuju. Nah, jadi Prof, mungkin ini sudah hampir mendekati 25 menit ya. Waktu saya bersama dengan Profesor Asep ya, teman-teman. Mungkin ini ada sedikit yang perlu kita obrolin nih, tapi nggak usah banyak-banyak, tentang masalah medical tourism. Pandangan Prof. Asep ini bagaimana, dan mungkin kalau saya masih agak sedikit confused ya, karena ini tujuannya adalah mencegah orang dalam berobat ke negara tetangga. Karena saya lihat nih, Prof, ada iklan Malaysia Healthcare Indonesia. Itu ada di channel YouTube-nya, di mana artis Indonesia mengajak ayahnya ke negeri tetangga berobat dengan segala testimoninya. Kita tidak bisa mencegah itu. Nah, malah kita harusnya belajar bagaimana kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Memang iklan itu menyajikan sebuah hospitality, accessibility, acceptability, dan segala macam litinya itu dimudah, seperti dia dibimbing, diarahkan, diwongke ya, mungkin ininya. Kenapa ini? Apakah ini semuanya nggak ada di dokter kita ini? Atau jangan-jangan manajemen sebuah rumah sakitnya yang saya tidak setuju, yang salah? Bagaimana, Prof? Ini menyinggung medical tourism yang arti sempit buat saya gitu. Silakan, Prof. Kalau mananya medical tourism dengan arti seperti itu, yaitu yang jadi masalah sebetulnya ya. Betul. Karena ini sebetulnya medical tourism yang dimaksud Kang Hadi tadi, saya pikir tadi adalah suatu pengembangan keilmuan di bidang medik dan tourism. Tapi ternyata yang dimaksud Kang Hadi adalah medical tourism yang menurut saya itu menjadi satu marketing ya, marketing yang betul promotion memang lah gitu ya. Ya. Dan agennya banyak di Indonesia, dan saya tahu banyak ya, betul. Dan saya sendiri sebetulnya 2013 awal. Saya membawa mertua saya sendiri ya ke Mount Elizabeth Hospital di Singapura ya. Dan saya sendiri konsultasi. Saya sangat kecewa dengan itu. Jadi saya juga korban. Jadi melihat itu, saya berpikir, terus saya coba menyampaikan ke teman-teman, dan akhirnya
satu Kang sebetulnya ya. Jadi ya ini ya perang dagang itu pasti terjadi ya. Pasti. Memang ada kelemahan seperti di kita ini adalah bagaimana sekarang kepercayaan ya, membangunkan kepercayaan Betul. masyarakat kepada dokter Indonesia. Kalau saya berani tanding, Kang, Ya, karena ini saya penting. ya saya beberapa kali riset ya, dapat juga dari Newton Foundation dari Inggris itu bersama ada beberapa university di sana melakukan riset, terus ada juga riset yang di Florence University. Dan saya lihat orang Indonesia nggak kalah, Kang. Cuman ada satu sebetulnya pelayanan. Nah, pelayanan kalau kepintaran saya yakin servicesnya itu ya. Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa sampai begitu? Nah, kalau menurut saya ini ada kaitan dengan kebijakan mungkin yang harus kebijakan nasional terkait dengan penghargaan terhadap dokter. Oh. Ya, kalau saya melihatnya di situ. Coba kita lihat di luar negeri. Saya potong, Bro. Yeah. Apakah Prof mengatakan kurang mendapat penghargaan dari pemerintah, sedangkan sebuah rumah sakit misalnya swasta itu tergantung kebijakan si pemilik modal. Bagaimana, Prof? Ini maaf nih agak sedikit menggeliat juga nih pernyataan Prof ini. Coba bagaimana, Prof? Saya melihatnya begini ya, saya tidak berpraktek di rumah sakit, tapi saya mendengarkan suara-suara itu. Pasti, ya. Ya, jadi salari yang di take home pay lah, take home pay yang diambil teman-teman sejawat ini menurut saya sangat kecil, Kak. Penghargaannya sangat kecil. Sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri. Ya. Nah, ini kan terkait dengan kebijakan. Itu fakta ya, itu fakta benar-benar ya. Dan memang belum terselesaikan sampai hari ini. Dan harusnya memang ya pemerintah juga memberikan maksud saya, karena kita tahu lah rumah sakit ini juga sekarang kan kalau saya tanya-tanya itu berat juga ini. Bergantung dengan BPJS gitu kan. Ya, gitu. Sebagai purchaser yang tidak ada bandingnya ya. Monopsoni malah. Kata Prof Hasbullah itu. Ya, silakan. Prof. Jadi memang harus ada lagi provider yang oke lah, kan mereka tuh yang keluar itu pasti berapapun dibayar kan gitu. Iya. Nah, kita harus memberikan fasilitas itu melalui wadah yang tinggi ya, yang bisa nanti orang ke sana. Saya yakin saya ngelihat kok di Unpad itu tahun berapa ya, 2006 sampai 2000 berapa tuh kan orang Malaysia, orang Vietnam, mereka kuliah di Unpad. Balik kita berobat ke sana, kan aneh loh. Jadi montirnya kita ajarin, orang kitanya yang direbut ke sana kan ya. Aneh kan gitu. Padahal itu biaya nggak murah. Iya. Tapi ada yang gosipnya ini ronsen atau CT scan di sebuah rumah sakit di negara bagian tetangga kita itu jauh lebih murah. Ini apa terkait dengan pajaknya? Ini saya jujur ya, Kang. Ini saya infokan saja karena saya juga di Persi, saya juga maaf ya, salah satu pendiri rumah sakit yang masih eksis sekarang, alhamdulillah. Kalau saya beli USG dari teman-teman Opjin mengusulkan harga misalnya 500 juta, ya itu pajaknya kan tahu sendiri 10%. Nah, memang kecil enggak ini, tapi berarti karena kita kan karena kita ini swasta, badan hukumnya sudah PT, ya nggak bisa dinafikan, kita harus ada SHU, bisa hasil usaha. Betul. Kita bukan lembaga sosial, karena di situ kita bisa bertahan sebetulnya. Nah ini gimana nih harapan Profesor Asep nih, kira-kira bagaimana? Memberikan masukan, Kang, ke pemerintah ya dalam regulasi. Makanya menurut saya jadi
keberadaan dokter juga memang harus artinya gini, pengurus besar ini harus mempunyai agen-agen dokter yang cakap, yang baik, ditempatkan di posisi-posisi strategis ya. Ini memberikan masukan-masukan seperti kebijakan-kebijakan nanti. Betul. Itu termasuk pajak kan, kebijakan pajak itu. Iya. Orang mobil aja beli di zaman COVID, apa tuh PPNBM ya? PPNBM. Ya, saya sih belum sejak COVID belum nih. Karena masih bagus, masih yang penting masih nyaman di jalan. Itu PPNBM itu dibebaskan, malah tas mewah aja saya dengar dibebaskan pajaknya. Ini semua orang dapat apa sebutnya itu restriksi pajak ya, ya. Apalah istilahnya itu pengampunannya, amnesti pajak ya di dalam bidang profesi tertentu ya. Kok kenapa kita agak sulit nih masalah obat, alkes, apalagi ya PPH. PPH dokter pembilangnya paling lumayan loh, ini kelihatannya ya. Dan dokter diincar kan sama pajak. Ya. Inilah yang terjadi karena dokter tuh dianggap mewah. Padahal nggak tahu kerjanya itu 24 jam. Dan membahayakan nyawa. Iya. Pulang dia harus menular, mohon maaf ya, bukan kesengajaan menularkan, kita tidak tahu. Kita adalah profesi yang sekarang ini seperti di packaging terus ya, masuk rumah sakit ya kita mesti lengkap, dianggap juga jangan menularkan kepada pasien juga. Saya pernah coba 2 kali pakai hazmat, jujur saya nggak tahan ketika saya mengawasi rumah sakit COVID. Wow, itu beban ya buat kita ya. Mungkin kita juga stres, bercucuran keringat, jangan-jangan sampai, apalagi di zamannya puncaknya, jangan-jangan saya kena atau bagaimana ya. Saya yang berkecimpung di manajemen saja lewat Zoom saja, wah nggak lolos juga ini. Kadang-kadang ya begitulah ya, karena kita kan kehidupan sosial, nggak mungkin kita hanya diam di rumah, Prof. Nah, Prof, ini di usia kita sama-sama IDI ini berorganisasi di 71 tahun, ini kelihatannya masyarakat kalau bisa dihimbau agak kendor nih ya prokesnya. Ini kalau bisa nanti Prof. Asep nih menghimbaulah untuk teman-teman di Lampung, baik itu dokter mungkin ya, mungkin yang lain hanya bisa kita himbau bekerja sama seperti organisasi profesi lain, bidan, perawat. Ini gimana nih Prof dalam ke depan-depannya ini karena kita harus lebih pintar belajar, dan kita juga harus menghimbau pada masyarakat melalui pemangku kebijakan. Kalau bisa ya kita nggak bisa lah ekonomi kita kencengin terus akhirnya semua pada mati. Tapi kira-kira bagaimana nih saran-sarannya Prof. Asep nih, silakan Prof. Ya, jadi gini Kang, kalau saya lihat ya kemarin kan saya juga baru dari Carita. Iya. Sorry nih kemarin nggak nemenin tuh ya, sebetulnya pengen ngobrol tapi kebetulan saya lagi ke tempat lain. Iya, silakan. Jadi saya lihat memang sepanjang jalan termasuk di Lampung di tempat rekreasi ya, pantai. Iya. Waduh, udah kayak bebas aja, maksud saya. Iya. Saya tetap menyampaikan pesan-pesan waktu saya ketemu gitu ya. Iya. Tolong 3M ya, jadi masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan dilupakan ya. Menghindari kerumunan ya, mengurangi mobilitas. Itu tetap Kang, kalau saya tetap lakukan, termasuk besok juga saya diundang RRI, saya juga mungkin akan menyampaikan. Ya, sampaikan itu ya, pesan di situ ya. Tetap waspada. Bukan nakutin ya. Betul. Tapi waspada. Karena ini kan kita belum tahu, belum selesai. Belum nih. Iya. Ya kalau harapan pasca COVID pasti kita harapkan, tapi kita belum selesai ya. Ini pertarungan kita ini ya. Nah mungkin kalau saya
juga menghimbau melalui obrolan kita malam ini ya, bahwasannya mari kita sama-sama menggunakan media yang baik dan benar. Prof. Asep ya, saya juga udah berkonsultasi dengan teman-teman di MKEK. Yang penting kita tidak memegahkan diri, kita adalah agent of change ya, kita tidak menonjolkan satu produk. Ya kalau saya sewaktu-waktu saya mampir di rumah makan, saya itu hanya untuk selingan saja, supaya nggak bosen diskusi kayak begini terus ya. Tapi terkadang itu orang banyak yang senang ini dokter makan terus ya. Ya, tetap saya tidak mengatakan, oh iya ini kecap ini yang paling nomor satu. Bukan berarti kita tidak ada nomor 2, nomor 3, dan tidak selalu nomor 1. Tapi kita nggak boleh bermain di merek ya. Tapi kalau tempat ya monggo orang berkunjung, refreshing ke sini, ya saya pikir itu nggak ada salahnya ya. Makanya ini dokter ini kok makan melulu ya. Ya sewaktu-waktu kita refreshing, kadang-kala begitu di YouTube saya, supaya orang tahu bahwa kita tidak selalu melulu serius ya. Bahkan musik pun ya dikit-dikit ada ya. Nah mungkin nanti menitip pesan pada Ketua ID Wilayah Lampung, Profesor Asep Sukohar, mudah-mudahan teman-teman di Lampung lebih banyak menggunakan media YouTube, berani mengedukasi masyarakat. Nah, karena di situ dia lebih dikenal dalam skup kecil ya, para pasien ya. Saya aja di sini lumayan sambutannya, cuma dia bilang, kalau ngikutin Dokter Hadi pakai masker ribet katanya. Ya, tapi itu baik kata dia. Nah, itulah mungkin ada nilai positif yang kita ambil ya. Tapi memang begitulah, kita hanya menginformasikan yang benar walaupun ribet ya. Ya seperti itu memang ribetnya. Kalau udah kena malah lebih ribet ya. Kang Asep ya. Iya. Ada pesan lain mungkin Kang Asep untuk kita semua, supaya kita di hari Minggu hikmat semua kita merayakan ikatan rumah besar kita. Silakan mungkin beberapa kata atau kalimat, silakan Kang Asep sebelum kita sudahi. Di usia yang ke-71 dalam rangka HBDI Semangat Indonesia ini, tentunya saya menghimbau kepada seluruh teman sejawat dokter di Indonesia untuk tetap bersatu di rumah besar kita ID, dan kita dapat berkiprah untuk bangsa, dan tentunya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini, sebagaimana kita lihat perjuangan-perjuangan teman sejawat dokter di awal kemerdekaan. Semangat itulah yang harus tetap dipertahankan untuk ke depan dengan segala tantangan dan dinamika yang ada. Demikian Kang Hadi, terima kasih. Wah, terima kasih Kang Asep, pesan singkatnya terhadap teman-teman yang baik ya, yang calon dokter ya di fakultas ya, di ABM ya dasar, dan mungkin nanti kita para pengurus ID malah lebih mempersiapkan, membantu bagaimana beliau nanti calon dokter ini bisa bersosialisasi dan banyak membantu Ikatan Dokter Indonesia ya Prof ya. Amin. Terus kedua mungkin yang sejawat kita yang terbesar mungkin dokter umum ya, sama-sama, yang spesialis juga sama. Spesialis itu nggak bisa hidup sendiri kalau tanpa dokter umum juga ya. Dan senior pasti yang akan memberi pesan terus, contoh yang baik terhadap kita. Dan tidak harus senior sih, yang muda juga harus memberikan contoh buat yang kita para senior, karena perkembangan ilmu ini luas sekali dan berkembang terus, dan kadangkala
lulusan-lulusan yang lama itu kadangkala agak kesulitan untuk mengikutinya, tetapi kita harus tetap menjadi manusia pembelajar ya. Karena dokter itu guru dan juga dia murid sekalian untuk kita terus belajar. Ya, tapi belajar yang benar ya. Ya, baik pemirsa, bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes. Beliau adalah Ketua ID Lampung sekaligus petinggi di rektor di Wakil 2 ya, kalau nggak salah, ya, Universitas Lampung ya, Unila ya. Nah, mungkin para mahasiswa, calon dokter dan juga orang tua, mari terima kasih telah mempercayakan anak-anaknya berkuliah di Fakultas Kedokteran, dan itu terus ada penerus ya. Apapun kita perjuangkan tentang harga profesi yang tadi ditekankan oleh Prof. Asep, dan juga kesejawatan, komunikasi terus kita jalin ya. Dan kita juga berdoalah untuk teman-teman, profesor, guru besar ya, semuanya sejawat, bahkan adik-adik kita yang bahkan koas ada yang meninggal ya karena terpapar COVID karena suatu pekerjaannya. Mudah-mudahan ditempatkan pada sisi Tuhan yang Maha Kuasa di tempat yang terbaik ya. Amin, Kang Asep ya. Demikian saya akhiri, Kang Asep. Terima kasih sekali saya ditemani ngobrol. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semuanya sehat selalu ya, Kang Asep. Salam dengan keluarga. Terima kasih.